Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 31 hingga 42. Saya akan membacakan di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara, nats emasnya yang mau kita perhatikan adalah ayat yang ke-35. Seperti kudapan rohani yang saudara harus hafal di minggu yang kedua ini adalah bagian ini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, dalam dunia kerja ada istilah yang sangat penting yang harus dimiliki, dimengerti oleh seorang pekerja dimanapun dia berada, yaitu yang namanya etos kerja. Secara umum arti daripada etos kerja itu adalah memiliki arti sebuah perbuatan yang menjadi landasan kerja untuk menjunjung tinggi etika yang baik di dalam dunia kerja. Jadi sebenarnya di dalam dunia kerja ada SOP-nya. Ada hal-hal yang memang harus diberlakukan karena di sanalah melalui etos kerja seorang pekerja dapat kemudian membentuk perilakunya, karakternya, sudut pandangnya terhadap apa yang dia kerjakan, kemudian menjadi dasar juga bagi dia untuk mengerjakan tugas di mana ia sedang bekerja. Maka seseorang yang ngerti di mana dia bekerja dan ngerti tentang etos kerja, maka sesungguhnya seperti gambar ini saudara, dia akan bisa memiliki satu inisiatif, kreativitas, dia semakin produktivitas, dia bisa memanajemen waktu dengan baik, dia bertanggung jawab, bisa bekerja sama dengan orang-orang yang lain, dia memiliki integritas. Intinya adalah melalui etos kerja, orang itu adalah orang-orang yang belajar untuk mematuhi yang namanya SOP yang berlaku di dalam perusahaan itu. Saudara, dampak daripada setiap orang yang ngerti yang namanya etos kerja bukan saja menjadi berkat buat dirinya sendiri, tetapi juga buat orang lain. Dan yang terlebih tentu saja akan menjadi berkat di mana dia bekerja. Bayangkan kalau kita menjadi seorang pekerja,
Tapi kita nggak punya etos kerja, maunya sendiri. Apa yang dikatakan rule-nya begitu, maunya sendiri. Betapa kacaunya saudara, orang lain menjadi tidak nyaman. Saudara mungkin saudara mengatakan emang gue pikirin. Mungkin saudara mengatakan emang gue pikirin. Tetapi saudara orang lain menjadinya tidak nyaman dengan keberadaan kita, bukan? Pertanyaan saya adalah ketika memang di dalam dunia kerja yang kita tahu bahwa saudara ada di dalam dunia kerja, orang-orang selalu kemudian berbicara tentang etika kerja, etos kerja. Lalu bagaimana sesungguhnya dengan etos kerja ketika kita di dalam lingkup pelayanan? Saudara jangan berpikir ketika saya berbicara tentang pelayanan itu adalah berbicara tentang pelayanan struktural yang ada di gereja ataupun pelayanan-pelayanan penata layan yang ada di gereja. Saya tidak membatasi dan saya tidak pernah men-split bahwa pelayanan itu ada dan hanya ada di dalam gereja semata. Tapi saya harus membicarakan bahwa ketika berbicara pelayanan saudara, saya sedang membicarakan dimanapun saudara berada, itu adalah pelayanan. Dimanapun saudara ada di marketplace, di dunia usaha saudara, saudara ketemu dengan orang, saudara mungkin kerja dengan orang, saudara memberikan sebuah dampak kepada orang lain. Di situ saudara juga yang namanya pelayanan. Jadi kita tidak boleh men-split kalau pelayanan di gereja yang disebut dengan penata layan mau jadi pengurus majelis atau kemudian seluruh penata layan ya semuanya jadi hidup kudus, semuanya ngomongnya rohani. Tetapi saudara di luar ketika saudara kerja, maaf saudara jadi resek banget begitu. Bukan demikian, Allah menghendaki dimanapun kita berada, identitas kita sebagai orang Kristen harus nampak. Identitas saya baik di gereja, baik saya di luar gereja, baik ketika saya kerja, ikut orang atau memperkerjakan seseorang. Identitas saya sebagai anak Tuhan harus jelas. Inilah yang ingin saya sebut tentang yang namanya etos kerja di dalam pelayanan. Jika di dalam dunia usaha pekerjaan itu diatur sedemikian rupa, bahkan saudara kalau seringkali melanggar di dalam kantor pasti ada SP-nya bukan? Surat peringatan. Saudara bagaimana kemudian kita bisa memberikan SP buat diri kita sendiri sebagai pelaku-pelaku orang yang bekerja di dalam pelayanan. Sekali lagi pelayanan ini bukan berbicara tentang pelayanan gereja saja. Di mana Anda bekerja itu harus berbicara juga tentang pelayanan. Maka saudara etos kerja yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Karena kita diselamatkan berdasarkan anugerah daripada Tuhan. Seharusnya di dalam mengerjakan apapun adalah kita harus lebih baik. Harus lebih benar. Ini namanya etos kerja yang benar. Di perusahaan kalau saudara mencuri udah pasti akan berurusan dengan hukum bukan? Tapi saudara bagaimana ketika kita melakukan itu sebagai anak Tuhan? Saudara seharusnya memahami bahwa apa yang mau kita lakukan itu harusnya jauh lebih baik. Harusnya lebih benar. Ini bukan soal upah. Sebab melayani pelayanan baik di gereja ataupun saudara sedang bekerja bukan berbicara tentang masalah upah. Bukan juga berbicara tentang sebuah jabatan di dalam organisasi. Apapun itu baik di gereja ataupun di dalam perusahaan saudara. Bukan juga berbicara tentang relasi seorang tuan dan kemudian budak. Di mana budak dianggap tidak memiliki hak suara apapun. Melainkan sesungguhnya ketika kita berbicara kehidupan anak-anak Tuhan, berbicara tentang yang namanya pelayanan, ini adalah panggilan untuk melayani sebagai respon kita karena Tuhan mengasihi kita. Ini loh respon kita karena Tuhan begitu sayang kepada kita. Untuk hal itu saudara kita harus kembali memahami konsep yang benar tentang melayani. Konsep yang benar identitas sebagai anak Tuhan di marketplace, di dunia kerja kita. Alkitab selalu menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita membangun sikap yang benar di dalam melayani. Maka saudara secara sederhana saya simpulkan bahwa melayani adalah sebuah panggilan yang istimewa.
Pahami kata ini. Melayani adalah sebuah panggilan istimewa di mana kita diberikan sebuah kehormatan dan juga kesempatan untuk menjadi rekan kerja Allah di dalam mengerjakan ladang, atau yang seringkali kita pakai istilahnya adalah tamannya Allah. Jadi kalau saya berbicara tentang ladangnya Tuhan atau tamannya Tuhan, di mana saudara berada, satu peta di mana saudara diberikan kepercayaan untuk mengelola taman itu melalui apa yang saudara kerjakan, itu adalah pelayanan. Itu adalah panggilan istimewa karena identitas saudara pada waktu mengerjakan tamannya Allah akan nampak apakah engkau adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki hati Tuhan, atau sesungguhnya kita adalah seorang upahan belaka yang tidak pernah taat kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan. Saudara, sesungguhnya ketika kita berbicara tentang mentalitas etos kerja di dalam melayani, ini bukan kepada pencapaian diri kita sendiri, bukan. Bukan juga berbicara tentang yang namanya lebih rohani daripada orang lain, melainkan sesungguhnya menunjukkan ketundukan kita kepada Kristus. Melayani dimanapun saudara berada, sekali lagi melayani dimanapun saudara berada, menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang memang intim dengan Tuhan. Saudara adalah orang yang memang benar-benar memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Karena tujuannya adalah supaya kita semua menjadi serupa dengan Kristus. Semakin mengerti apa yang menjadi panggilan kita sebagai anggota tubuh Kristus di dalam gerejanya. Maka saudara, ketika saudara di dunia kerja, apakah orang lain melihat saudara sebagai sesosok pribadi yang ada Kristus di dalam hidup saudara? Atau sebaliknya, orang melihat saudara seperti iblis di tempat kerja saudara? Apakah saudara di dalam marketplace saudara, di lingkup saudara, di lingkungan saudara, di gereja kita, saudara semakin serupa dengan Kristus? Atau semakin menonjolkan siapa Anda yang sesungguhnya? Saudara, di dalam kita melayani, apakah kita semakin mengerti apa yang menjadi panggilan kita, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus di dalam gerejanya? Karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Dan setiap anggota memiliki tugas peran yang berbeda-beda. Maka inilah saudara yang menarik. Berbicara tentang ladang Tuhan, pelayanan Tuhan, berbicara tentang melayani, harus ada juga di tempat kerja dan itu harus nyata. Maka saudara-saudara, karena ini adalah ladangnya Tuhan, karena ini adalah tamannya Tuhan, maka kita harus mengerjakan sesuai dengan yang pertama caranya Tuhan, sesuai dengan aturannya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Ini baru benar. Kalau di kantor, di perusahaan, saudara punya usaha sendiri, mau apapun usaha, saudara juga punya cara untuk memasarkan produk saudara, saudara memperkenalkan produk saudara. Ketika saudara di kantor, di perusahaan, saudara tahu aturan mainnya, semuanya diatur. Kalau dengan Tuhan, seharusnya lebih serius, bukan? Kita sedang berbicara tentang caranya Tuhan itu apa? Aturannya Tuhan itu kayak apa? Waktunya Tuhan itu kapan? Ini baru yang disebut dengan pelayanan. Karena saudara, seringkali apa yang kita kerjakan adalah menjadi agenda-agenda kita saja. Menjadi keinginan kita. Apa yang mau kita mau supaya terwujud, ada agenda-agendanya kita. Kita memahami ini adalah pekerjaan Tuhan, tetapi seringkali juga tidak menutup kemungkinan di dalam hal-hal rohani. Saudara, kita membungkus hanya untuk kepentingan-kepentingan kita. Itu cukup berbahaya. Kalau di dunia bisnis mungkin saudara ada banyak hal yang saya nggak ngerti bagaimana saudara menghadapi gelapnya bisnis yang ada. Tapi ketika saudara sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan di dalam dunia kerja kita, di marketplace kita, etos kerja adalah menaati apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Kalau memang Tuhan mengatakan firman demikian, ya lakukan di dunia kerjamu. Tunjukkan identitasmu. Kalau memang kamu adalah menjadi anak terang, jadilah terang.
Kalau memang kamu harus menjadi garam, jadilah garam. Kalau memang kamu harus menjadi berkat, jadilah berkat. Itu namanya caranya Tuhan. Aturannya Tuhan. Waktunya Tuhan. Kok bisa ngerti seperti ini? Jangan lupa saudara, kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita supaya kita tidak selalu melenceng ke kanan ke kiri. Inilah yang saya sebut dengan etos kerja sebagai anak Tuhan. Bukan untuk mendapatkan reward, bukan untuk mendapatkan hadiah. Bukan, saudara sudah diberikan upah terlebih dahulu. Saudara sudah diberikan oleh Allah terlebih dahulu. Maka kalau sekarang upahnya sudah diterima, seharusnya saudara menjalani, kita bersama-sama menjalani adalah dengan sukacita dan selalu mengikuti aturan main Tuhan. Saudara, memiliki hati yang takut akan Tuhan itu hanya dimiliki kalau hati kita memang dekat dengan Tuhan. Kalau hati kita memang mengasihi Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena bidang-bidang tertentu yang kita kuasai sehingga Tuhan kemudian menjadi sayang kepada kita. Bukan itu saudara. Tidak ada seorang pekerja pun yang layak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang layak untuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai ia benar-benar memahami hatinya Tuhan, mengenal dan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Maka kalau kita berbicara tentang pelayanan di gereja, kenapa orang-orang itu harus benar-benar adalah orang-orang yang mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, karena pelayanan dikerjakan adalah untuk Kristus. Saya menunjukkan satu contoh bagian yang kita baca tadi tentang wanita Samaria, kisah yang sangat familiar. Saudara, kehidupan wanita Samaria yang terkenal dengan identitasnya yang buruk. Dia terkenal dengan wanita yang tidak baik di kota Sikar. Tetapi saudara, sesuatu yang menarik terjadi. Perjumpaannya dengan Yesus bukan saja mengubahkan hidup daripada wanita Samaria ini. Tetapi juga membawa dirinya untuk terlibat secara langsung di dalam mengerjakan apa yang Allah kehendaki untuk ia kerjakan. Sekali lagi, bukan dia yang mengerjakan, tapi apa yang Allah kehendaki untuk dia kerjakan. Itu menarik. Seorang wanita yang memiliki identitas yang terkenal buruk di mata masyarakat. Tapi kalau waktunya Tuhan tiba, dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Dia hanya menceritakan tentang perjumpaannya dengan Yesus. Dia hanya menunjukkan bahwa Yesus itu Mesias. Sehingga orang-orang itu saudara menjadi takjub. Sekali lagi, ini bukan karena wanita Samaria ini, tetapi ada Roh Kudus yang memimpin diri wanita ini untuk menceritakan apa yang dia lihat. Apa yang dia alami kepada orang-orang di mana dia tinggal, yaitu kota Sikar di Samaria. Sederhana. Sangat-sangat sederhana. Tetapi impactnya, dampaknya begitu luar biasa. Karena saudara, dia dipakai oleh Tuhan. Memegang apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan melalui kehendak daripada Tuhan sendiri. Dia terlibat di dalam kuasa Tuhan. Kota Sikar, kota Samaria, saudara-saudara, begitu heboh ketika wanita ini menceritakan tentang Yesus. Kesaksian yang luar biasa tentang keselamatan. Dan mereka kemudian mulai berbondong-bondong untuk menyelidiki pernyataan daripada si wanita Samaria ini. Sementara itu para muridnya khawatir kepada Yesus. Karena Yesus belum makan, saudara. Mereka sedang mencari makan dan kemudian saudara mereka pusing. Kasihan kepada Yesus yang belum makan. Tapi kemudian ketika mereka menawarkan makanan, Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga menjadi kebingungan dari para murid. Dia sudah makan apa? Saudara, lihatlah bagaimana Yesus mengajar para muridnya sekali lagi secara langsung. Minggu lalu kita belajar bagaimana Dia memanggil para muridnya
Yesus kemudian tidak langsung menjebloskan mereka kepada pelayanan karena kondisi orang-orang pada waktu itu lemah, terlantar. Yesus tidak mengajak langsung lalu kemudian ini loh kerjaanmu, selesaikan. Tidak. Yesus hanya mengajak mereka untuk melihat, lalu kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh Bapaknya, yaitu hati Bapa. Hari ini juga sama ketika para murid sedang berbicara tentang makanan jasmani. Tidak salah mereka memperhatikan guru mereka karena seharian guru mereka belum makan. Tetapi ada yang tidak dipahami oleh para murid, bahwa Yesus mau melakukan kehendak Bapaknya. Yesus menunjukkan kepada para muridnya akan hati Bapa, yaitu hati yang mengasihi jiwa-jiwa orang berdosa itu. Yesus kemudian menunjukkan bagaimana orang-orang yang ada di Samaria datang berbondong-bondong mencari Yesus. Maka disinilah Yesus kemudian berkata, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Maksudnya begini saudara. Pada waktu mereka masih ribut soal makanan, Yesus sudah mengetahui bahwa di depan sana berbondong-bondong orang dari Samaria mencari dia dan datang kepadanya. Maka Yesus mengatakan kalau memang panen 4 bulan lagi, benar. Panennya memang 4 bulan lagi saudara. Ini memang ungkapan yang umum pada waktu itu. Sehingga kalau menunggu panen 4 bulan, biasanya para petani di sana adalah leha-leha. Artinya nyantai bro gitu loh. Setelah kerja 4 bulan nunggu, sambil nunggu padinya atau gandumnya matang, mereka santai-santai. Itu konteksnya saudara. Sehingga memang benar. Panennya kalau panen gandum ya 4 bulan lagi. Tapi Yesus mengatakan bukan tentang gandum ini. Tapi orang-orang Samaria itu sudah datang. Maka dia mengatakan lihat itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah siap untuk mendengarkan Injil. Yesus sedang menunjukkan kepada para muridnya tentang hati Bapa, ada sebuah kebutuhan mendesak. Yaitu jiwa-jiwa yang menantikan keselamatan dari Kristus. Yesus tahu itu dan sekarang sedang ditunjukkan kepada para muridnya. Supaya cara berpikirnya, paradigma yang dimiliki oleh para murid berubah. Tidak melihat sebagai sesuatu makanan yang hanya mengenyangkan perut sesaat. Tapi melihat kebutuhan rohani itu jauh lebih penting. Ada masa penuaian di sana. Masa panen itu telah tiba. Saudara, untuk diketahui kalau saudara memang gemar menyelidiki firman Tuhan boleh. Panen, menuai adalah tema yang seringkali diangkat di dalam Alkitab. Dan ini selalu dikaitkan dengan yang namanya kerajaan Allah. Saudara bisa foto atau catat untuk saudara menyelidiki. Ini memang gambaran Allah yang luar biasa. Kadang-kadang sulit untuk kita mengerti, tetapi cara Allah untuk menyatakan firman-Nya kepada setiap orang itu adalah dengan cara-cara yang seperti ini, saudara. Begitu kayaknya ketika berbicara tentang panen atau menuai. Maka saudara, Yesus ingin adalah para muridnya, pengikutnya memahami ada kebutuhan yang mendesak, urgensi, dan sebuah kesempatan langsung dari misinya. Karena pada waktu itu orang-orang sedang berbondong-bondong datang untuk mencari Yesus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang haus akan kebenaran. Orang-orang ini adalah orang-orang yang siap menerima anugerah keselamatan. Orang-orang ini adalah orang yang disebut waktu yang tepat sebagai waktu penuaian. Kapan? Sekarang. Yesus ingin menunjukkan kepada para muridnya, ini loh hatinya Bapa. Minggu lalu kita berbicara kirimkan pekerja. Dan kita tahu bahwa pekerja-pekerja yang dimaksudkan Yesus adalah bukan orang lain. Pekerja-pekerja yang dimaksudkan oleh Yesus adalah saya dan saudara. Orang-orang yang sudah dipanggil oleh Kristus, dipilih oleh Kristus untuk menjadi milik kepunyaannya. Seperti tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Saya dan saudara dipersiapkan oleh Allah untuk berada di marketplace saudara. Di dunia pelayanan saudara.
Allah sudah menempatkan saudara di tempat yang tepat dengan usaha pekerjaan yang saat ini saudara tekunin. Pertanyaannya adalah, apakah saudara memiliki hati seorang bapa di mana saudara berada? Apakah saudara melihat bahwa ini ladangnya Tuhan, ini adalah tamannya Tuhan di mana Anda salah satu orang pekerjanya untuk boleh mempertanggungjawabkan apa yang sedang dipercayakan. Saudara, sesungguhnya Allah adalah Tuhan atas ladangnya sendiri. Sesungguhnya Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang memiliki tuaian yang sudah matang itu. Jika Yesus mengatakan memang 4 bulan lagi adalah masa musim untuk menuai, tetapi perkara rohani penuaian itu adalah terjadinya sekarang. Lihat sekelilingmu, menunjukkan sebuah kemendesakan, kebutuhan, gerakan, kepekaan dari para murid. Saudara-saudara, ladangnya Tuhan maka harus dikerjakan dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Kalau saudara mengelola pekerjaan usaha, itu adalah tamannya yang sedang dipercayakan kepada saudara. Saudara juga harus mengerjakan dengan caranya Tuhan, juga dengan waktunya Tuhan. Saudara mungkin saudara bertanya, Pak Sugianto kan bukan orang bisnis kan, nggak ngerti kerjaan. Ya, saya paham, saya bukan orang bisnis. Tapi sesungguhnya ketika kita dimanapun kita berada, ketika kita tahu identitas kita sebagai anak Tuhan, dan kita tahu bahwa ini pekerjaan juga berkat daripada Tuhan yang dipercayakan kepada saya, maka ini adalah tamannya Tuhan, ini ladangnya Tuhan, di mana saya harus mengelola pekerjaan ini bukan saja untuk mencukupi membiayai kebutuhan hidup saya, tetapi ini adalah untuk Tuhan, miliknya Tuhan, maka saya akan mengerjakan sesuai dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan berarti kita tidak main-main dengan dosa, bukan? Waktunya Tuhan berarti kita, saudara-saudara, benar-benar bergumul kapan harus bertindak secara tepat dan benar. Ini saudara yang namanya etos kerja sebagai anak-anak Tuhan. Etos kerjanya di ladangnya Tuhan adalah fokus untuk siap dan taat mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara mau kerja apapun, kalau paham mengerti hatinya Tuhan, saudara akan mengerjakan pekerjaan itu dengan sukacita. Apapun itu pekerjaan saudara. Ada TikTokan yang saya melihat itu ya jadi geli. Kisahnya ada seorang pegawai yang bertiktokan menjelekkan perusahaannya, nuntut ini dan itu, menjelekkan bosnya. Lalu kemudian ada yang nyamperin, saya selalu membaca komen-komen. Kamu cari makannya di situ, kenapa kamu menjelekkan? Coba kamu keluar. Kalau memang kamu gak nyaman. Saudara membaca ringkasan-ringkasan itu memang menarik, komentar-komentar itu. Tapi memang kadang-kadang kita itu tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan beri. Bukan berarti gak boleh berkembang, silakan saudara berkembang. Tapi saya ingin menekankan bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan harus ngerti di mana kita berada. Ini ladangnya Tuhan, ini miliknya Tuhan, baik di gereja maupun di tempat kerja saudara. Saya mau kasih contoh yang nyata untuk kita boleh saudara melihat di mana fokus kita. Kalau saudara sedang melakukan sebuah perjalanan, dan perjalanan itu saudara tentu saja tidak naik motor karena saudara nggak bisa melihat HP begitu ya. Yang saya maksudkan ini perjalanan dengan naik kereta, naik bus, bawa kendaraan, saudara duduk atau naik pesawat sehingga saudara masih bisa memegang HP saudara. Maka saudara selama perjalanan itu akan saudara melewati banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Sepanjang perjalanan ada banyak hal-hal yang menarik saudara. Bayangkan kalau Anda melakukan sebuah perjalanan dan perjalanan yang saudara lewati
melewati banyak pemandangan indah. Sementara Anda sedang terus mulai duduk di mobil, duduk di pesawat, kereta api. Saudara lihat terus begini. Yang terjadi adalah saudara kehilangan fokus melihat apa yang baru lewat. Ngerti maksud saya saudara? Jadi semakin kita nunduk ke bawah, artinya semakin kita asyik dengan dunia kita sendiri, maka kita akan melewatkan banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, semakin Anda asik dengan dunia Anda sendiri, maka Anda akan melewatkan banyak kesempatan indah yang Tuhan sedang tunjukkan kepada saudara. Dan itu tidak bisa diputar ulang. Saudara, kenapa saya mengatakan demikian? Karena setiap kita masing-masing harus bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan kita. Di dunia usaha saudara, dengan etos kerja saudara harus mempertanggungjawabkan usaha saudara. Kalau enggak saudara jadi bangkrut. Kalau saudara sebagai seorang karyawan, pegawai, saudara harus mempertanggungjawabkan pekerjaan saudara. Karena itu juga akan melibatkan dan berdampak kepada perusahaan saudara. Kalau itu berbicara tentang pelayanan di dalam gerejawi, itu juga akan berdampak di dalam pelayanan gerejawi. Intinya semakin saudara fokus kepada diri saudara sendiri, maka kesempatan pelayanan yang menakjubkan dari Tuhan akan lewat. Momentum bukan karena sebuah program. Momentum bukan karena sebuah kegiatan yang diadakan. Tetapi momentum itu adalah kegerakan hati yang Allah sentuh kepada hati saudara. Ketika saudara melewatkan itu tidak akan pernah muncul kembali. Saudara harus peka. Kepekaan ini terjadi karena saudara memiliki relasi dengan Tuhan. Maka saudara, sebagai anak Tuhan kita nggak boleh malas atau ceroboh. Itu artinya sama dengan tidak menghormati Tuhan yang empunya tuayan yang memanggil saya dan saudara. Bahkan sebaliknya ketika saudara mampu menyelesaikan sebuah tugas, pekerjaan saudara lancar, diberkati, jangan menjadi sombong dan merasa berjasa saudara hebat. Pekerjaan Allah tidak pernah bergantung kepada saudara. Sekalipun saudara memang yang membuat SOP dan pekerjaan ya. Tapi saudara sekali lagi berkat Tuhan adalah datangnya daripada Tuhan. Bukan karena saudara yang hebat. Semua adalah titipan Tuhan. Maka saya menutupnya dengan sebuah rangkuman bahwa Allah di dalam segala kuasa dan kedaulatannya itu mempunyai semua sumber daya untuk mengerjakan tuaian yang berlimpah. Dan sebuah kehormatan bagi saya dan saudara ketika mendapat kesempatan untuk mengambil bagian di dalam tuaiannya. Tuaian banyak, pekerja sedikit, kata Tuhan. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Saudara, pekerja-pekerja sumber daya yang Allah miliki banyak. Dan pekerja-pekerja itu adalah saya dan saudara sesungguhnya. Tetapi ketika kita diberi kesempatan, memiliki kesempatan berbagian di dalam panggilan ini, itu adalah sebuah kehormatan. Sekali lagi, kehormatan. Saudara bekerja, saudara menjadi pimpinan, saudara berusaha melakukan upaya apapun, sebuah kehormatan. Kalau saudara konsepnya adalah ini miliknya Tuhan. Ini ladangnya Tuhan. Ini tamannya Tuhan. Sehingga saya diberkati. Tapi juga saya harus memberkati ke sebuah kesempatan yang luar biasa. Kalau saudara nggak mau gimana? Ya nggak apa-apa, Tuhan nggak pusing. Tuhan nggak akan merengek-rengek kepada saudara. Ayo, Tuhan nggak mungkin menangis-menangis karena saudara nggak mau. Tuhan sudah memiliki banyak pengerja. Masalahnya adalah orang yang mau menangkap hatinya Tuhan. Itulah
sebuah kehormatan. Maka sebagai pertanyaan penutup buat saudara renungkan adalah, ladang apa yang siap untuk saya dan saudara tuai pada hari ini? Mulai dari gereja ini, apa yang saudara siap untuk saudara tuai? Di dunia marketplace saudara, dunia kerja saudara, apa yang siap untuk dituai oleh saudara? Setiap kita akan berbeda, tetapi satu hal yang sama. Ini kesempatan. Bagaimana identitas anak Tuhan harus ditunjukkan. Maka hendaknya masing-masing dari kita memperhatikan dan memiliki kepekaan terhadap instruksi dari Yesus, Sang Tuhan yang punya tuaian, Yesus yang penuh kasih itu. Perhatikan firman-Nya. Karena saudara lewat, saudara akan juga kehilangan berkat-Nya. Kalau hari ini kita bersama-sama mendengar, biarlah saudara bersama-sama mempergumulkan bagian ini. Tapi apakah bisa melayani kehilangan berkat? Bisa. Nanti siang seri keduanya. Silakan kalau saudara mau hadir untuk mengikuti pembinaan para pengerja. Melayani tapi kehilangan berkat. Kok bisa? Bisa dan terlalu bisa. Mari saya mengajak kita meresponi dengan satu pujian ya.